Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, mangut lele masih menjadi salah satu hidangan khas Jawa yang masih bertahan hingga masa kini. Perpaduan ikan lele asap dengan kuah santan berbumbu rempah menjadikannya memiliki citra rasa yang khas, dan hidangan ini menjadi salah satu menu andalan yang banyak dicari oleh pecinta kuliner. Berikut segmen Santap Siang bersama jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Bayu Muda untuk Anda. Cuma 1 jam dari Jakarta, tapi rasanya kayak di Yogyakarta. Nah pemirsa, bertepatan dengan jam santap siang, nih saya pengen ngajak Anda untuk makan bareng di Omah Yunggina Cisauk Tangerang. Nah pengen banget tahu rasanya makan di rumah nenek seperti apa dan apa aja makanan yang ada di dalam dan seperti apa nuansanya. Ayo santap siang bareng. Pemirsa, sekarang saatnya saya ambil menu-menu yang ada di sini. Saya pengen nyobain yang menjadi khasnya di sini, yaitu mangut ikan lele. Mbak, aku boleh minta mangut ikan lelenya? Oke. Nah, selain mangut ikan lele di sini banyak banget pemirsa yang bisa dipilih. Nih, kayak dari pepes, sate-satean sampai dengan ayam goreng pun semuanya ada. Saya juga pengen nyobain sate-satean yang ini yang jadi favorit saya setiap hari, yaitu sate telur puyuh. Ini apa Mbak kalau boleh tahu? Sate kulit ayam. Sate kulit ayam. Pemirsa, saya juga akan cobain sate kulit ayam 1. Selagi mangut ikan lele saya lagi disiapin juga ya. Nah, selain itu di sini yang jadi khasnya tadi kalau saya tanya-tanya itu juga ada jangan lombok. Nanti kita juga mau ambil. Ini dia mangut ikan lele. Wow. Wow, panas dan kayaknya fresh banget ya mangutnya ya. Nanti kita cobain pemirsa. Oke. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah ada di area prasmanan, kini saya mau ke area lain lagi, yaitu sekarang saya udah berada di area depan gudeg atau makanan khas Jogja juga di sini. Tapi saya nggak mau sendirian pemirsa, karena saya pengen ditemenin di sini. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama staff di sini. Saya udah bersama dengan Mbak Salwa. Halo Mbak Salwa, boleh temenin saya dulu di sini Mbak? Kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Oke, Mbak Salwa, boleh nggak sih Mbak dijelasin di sini tuh yang menjadi ciri khas tuh apa aja? Makanannya seperti apa? Kemudian nuansa di sini seperti apa, boleh dijelasin Mbak? Boleh kakak. Di sini tuh kita khasnya ada mangut lele ya kak. Mangut lelenya itu kita pengasapannya selama 6 jam. Dan nanti dia dikasih kuah rempah santan juga. Dan selain makanannya juga kita ada suasananya juga kak, yang bikin kita kangen kampung. Jadi kita di sini suasananya seolah-olah sedang berada di kampung ya kak ya. Gak cuma mau makan aja, tapi saya juga kepo nih sama cara pembuatannya. Dan di sini saya sudah ditemani oleh chef. Di sini ada Chef Edwin ya, Chef ya. Halo, selamat siang Chef. Selamat siang. Chef, boleh nggak sih dijelasin di sini tuh ciri khasnya apa aja sih, sama yang membedakan dari tempat lain tuh apa aja? Oh iya, di sini tuh kita punya spesial menu. Itu ada namanya mangut lele. Itu udah mungkin di tempat-tempatnya juga mungkin ada, tapi kita punya ciri khas sendiri dengan proses masaknya. Tapi yang pasti kalau di sini proses itu ada dua proses yang kita masak. Satu mungkin dimarinasi dulu sebelum pengasapan itu, dimarinasi sampai half cook, dan itu baru kita proses ke dalam smoke. Smoke-nya ini kita pakai kayu ramten atau kayu kopi yang bisa membuat aromanya makin lebih baik, tapi tidak membuat dia jadi pahit gitu. Dan kebenaran ini kalau bisa saya tunjukkan, ada proses buat smoke-nya seperti ini. Ini ada dalam proses smoke-nya seperti ini. Bisa dilihat dari beberapa lele, ini sudah half cook. Ini proses sampai cooknya lebih well done nantinya. Setelah diasap nih nanti diapain Chef? Nanti setelah diasap, dia akan kita keep dan kita masukkan ke dalam bumbu si mangutnya tersebut, baru kita serve ke prasmanan. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah jalan-jalan dan berkeliling di sini, sekarang pesanan saya semuanya udah ada di meja makan. Kita mulai terlebih dahulu dari menu utamanya kali ya. Di sini ada mangut lele, ini ada mangut nila,
Terus di sini nggak lupa yang paling favorit dari semua orang ada telur dadar crispy. Di situ ada sayur lodeh, mie godok Jawa. Sampai dengan nggak ketinggalan, ini ada sate-satean, sate telur puyuh dan juga sate kulit ayam. Nah, di sini juga khasnya pemirsa ada jangan lombok ya. Terus di sini ada soto iga. Nah, pecel juga pastinya nggak ketinggalan karena ini adalah kuliner khas Jawa dan ini adalah per dessertannya. Nanti kita juga akan coba. Dan ini adalah menu sore katanya, yaitu adalah nasi goreng mawut. Nah, kalau nggak lengkap rasanya kalau nggak pakai minum ya pemirsa. Ini saya di sini juga udah pesen ada jahe dan juga serai, tapi pakai es. Kebayangkan gimana segarnya. Oke, saya sekarang mau cobain dulu kali ya di menu utamanya. Nah, ini dia pemirsa, bisa dilihat ya. Ini adalah lele yang memang sudah diasap sedemikian rupa gitu, terus dipakein kuah santan. Nah, kita cobain dulu ya. Nih, udah ada nasi anget juga di depan saya sekarang. Pakein kuahnya jangan lupa. Terus di sini tempenya juga nih. Nah, biar lengkap proteinnya. Terus apa lagi yang pengen saya coba di sini? Telur dadar crispy. Gede banget pemirsa. Wow. Dari suaranya aja udah kedengeran ya betapa crispy-nya telur dadar ini, digoreng sampai dia tuh kriwil gitu. Jadi kebayangkan crispy-nya seperti apa. Kita gabungin semua kondimen-kondimen di sini dan kita cobain ya. Ini yang katanya sih paling best seller. Nah, nih, ini dia pemirsa. Kita makan dulu ya. Smoky-nya, asapnya tuh berasa banget gitu. Dari bumbu santannya ini juga sangat gurih. Jadi rich flavor yang ada di mulut saya nih kawin banget pemirsa. Ngomong-ngomong soal mangut pemirsa, hidangan ini ternyata punya sejarah yang panjang. Awalnya hidangan ini berasal dari Yogyakarta dan juga Surakarta. Dihidangkan untuk para bangsawan di keraton dan kemudian hidangan ini seiring perkembangan zaman dibagikan kepada masyarakat. Nah, mangut ini juga awalnya diresepkan ini menggunakan ikan segar yang kemudian diasap dan dicampur dengan kuah santan yang disajikan sedemikian rupa. Nah, lambat laun perkembangan zaman hidangan ini dikembangkan resepnya lagi dan sehingga rasanya lebih light tapi tidak meninggalkan rasa khas dari mangutnya itu sendiri. Nah pemirsa, kalau tadi saya udah nyobain menu utama prasmanan ya, sekarang saya mau cobain menu mie-emian dan nasi gorengnya. Saya pengen cobain mie godok Jawa ya, karena di sini kelihatannya udah wah menggiurkan banget. Ini mie godoknya, pakainya dia adalah mie kuning yang teksturnya tuh lurus-lurus pemirsa. Nah ini dia, wah bumbunya kayaknya lekoh banget ya. Saya pengen cobain. Oke, di sini ada kerupuknya juga. Kita cobain dulu. Nah, nih, jadi tidak hanya mie, dia itu ada ayam, ada sayur kol, dan juga telurnya gitu. Jadi dengan bumbu yang sedemikian rupa diracik, harusnya ini menjadi sangat gurih ya dan khas Jawa banget. Wah, kombinasi yang sangat luar biasa, rasanya rich banget. Pemirsa, ini ada bubur jenang. Jadi ini yang jadi favorit dari para pelanggan di sini juga ya katanya, karena ada beberapa kondimen di dalam satu piring yang kemudian jadi satu. Ini kayak gini nih. Ini ada bubur sumsumnya, ada pacar cinanya, ada ketan hitam. Ini ada biji salak ya dari ubi, terus ada kayak cendolnya gitu ya kalau kita bisa bilang. Nah, kita akan cobain pemirsa, ini dessert yang paling best seller di sini katanya. Mulai dari ketan hitam, bubur sumsum. Kita cobain. Wah, luar biasa. Nggak salah, orang-orang pada suka ya sama makanan ini karena tadi rasanya banyak, flavornya banyak, nggak cuma satu aja, tapi dijadiin di dalam satu piring yang kemudian
ini bercampur jadi satu, jadi di mulut tuh nggak bosen pemirsa. Nah, itu dia keseruan saya hari ini makan-makan di Omah Yunggina. Kalau kalian penasaran dan pengen cobain rasa khas Jawa, terutama Yogyakarta, ini bisa langsung datang ke sini pemirsa karena berbagai masakan yang di sini pastinya autentik. Dari Jakarta, Koni Briliana, Bayu Muda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.